Oke teman-teman, hari ini belajar mengenai IQ, EQ, FQ, dan SQ. Oke, sebentar saya tampilkan profil saya dulu ya. Seperti biasa, saya founder LWG, saya punya pengalaman belasan tahun di bisnis networking, oke, dan pernah masuk di profil bisnis majalah prioritas BCA, dan pernah punya jaringan itu ratusan ribu, ya jaringan atau ribu member, dan itu tersebar di Indonesia dan mancanegara, dan pernah menjadi top leader peraih income terbesar di dunia MLM, dan LWG sudah masuk APLI, dan saya juga mendapatkan penghargaan dari APLI. Apa itu APLI? APLI itu adalah asosiasi yang legal di Indonesia, yang legal dan paling lama asosiasinya, sudah puluhan tahun. Ya, dan saya mendapatkan penghargaan untuk dedikasi sebagai anggota bidang antar organisasi APLI pada tahun 2021, teman-teman ya. Jadi saya memperkenalkan diri saya. Oke. Nah, teman-teman, ada 4 hal yang kita belajar: IQ, EQ, FQ, dan SQ ya. IQ itu apa? Kepanjangannya adalah intelligent quotient, ya, question, apalah, ya. Indonesianya adalah kecerdasan intelektual, teman-teman. Catat, teman-teman. Bisa tapi suara nggak ada, Mas. Hah? Bisa tapi suara nggak ada. Suara saya nggak ada. Coba itu apa mute-nya ya. Oke, lanjut. Biasanya Anda kalau sekolah waktu SD, SMP, atau SMA, Anda itu pasti ada tes IQ, benar ya? Waktu di sekolah ada tes IQ, itu tes kepintaran Anda. Oke. Tes logika Anda itu kalau ada sesuatu yang baru, Anda cepat nangkep nggak? Gitu. Jadi daya tangkap Anda. Oke. Nah, kalau IQ itu mainnya kalau bicara otak ya, itu ada otak kiri sama otak kanan. Sebenarnya ada juga otak tengah. Nah, ada otak kiri sama otak kanan. Nah, IQ itu bermainnya itu di otak kiri, teman-teman. Waktu saya SMP, saya pernah tes IQ, itu saya mendapatkan nilai itu sekitar 120. Jadi secara IQ itu saya terbilang oke lah, gitu ya. Teman-teman saya ada yang IQ-nya 100, ada IQ-nya 110, ada juga IQ-nya di atas saya, yaitu 130, bahkan ada yang sampai 135 gitu. Macam-macam, beda-beda. Ya, ada namanya tes IQ. Tapi teman-teman, kecerdasan intelektual, oke, itu tidak menjamin Anda bisa sukses. Makanya banyak orang-orang di sekolahnya pinter, ketika mereka masuk dunia kerja, kok nggak sesuai gitu. Jadi kita kira teman kita itu di sekolahnya pinter, ketika lulus kuliah, ya lulus di akademis, terus masuk dunia kerja, kok kehidupannya segitu-segitu aja, gitu. Jadi untuk sukses itu nggak cuman hanya IQ aja yang kita butuhkan, nggak cuman hanya IQ yang tinggi, ya. Apalagi teman-teman, ke depan ada yang namanya AI, artificial intelligence. Ketika AI ini sudah viral, sudah banyak dipakai dimanapun, ya termasuk di handphone kita juga ada AI, bahkan nanti pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor itu menggunakan AI semua, maka profesi-profesi yang hanya mengandalkan IQ itu pasti akan digantikan oleh AI. Ya, coba tolong ketikin dong, AI itu artificial intelligence. Tolong ketikin ya, biar teman-teman bisa baca. Oke. Nah, thank you ya Felis. Artificial intelligence, AI. Sekarang ini lagi rame. Bahkan ada aplikasi namanya Chat GPT. Ya, itu dari Microsoft. Oke. Dan ini sangat mengancam Google. Ya, kalau Anda cari informasi di Google, yang keluar itu kan adalah domain-domain, ya, beberapa website
pilihan. Ya, jadi Anda yang tinggal pilih sendiri. Nah, kalau ChatGPT, ketika Anda cari nih, apa itu live well global? Nanti si robot di dalam itu akan jawab. Live well global adalah perusahaan bla 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 gitu. Jadi nggak ada web, jadi nggak ada beberapa domain tuh nggak ada, teman-teman. Oke, nanti ke depan itu Google itu bisa digeser, ya. Dan ini ChatGPT ini itu investnya luar biasa gede-gedean. Ya, jadi nanti zaman ini akan berubah lagi, ya. Tren ini akan berubah lagi. Oke. Nah, ini yang namanya IQ, teman-teman. Kecerdasan intelektual yang menggunakan otak kiri ini kalau Anda makin tinggi, maka Anda makin pinter, ya. Apapun kalau ada orang jelaskan kepada Anda, itu Anda cepat nangkep. Nah, kalau Anda cepat nangkep, dijelasin sekali atau jelasin 2 kali, itu Anda cepat nangkep, berarti IQ Anda tinggi. Gitu. Tapi kalau dijelasin sekali nggak nangkep, 2 kali nggak mudeng, 3 kali masih bingung, 4 kali sampai 10 kali, itu berarti IQ Anda rendah. Itu berarti IQ Anda rendah, serius. Nah, pertanyaan saya, Anda pernah ngecek IQ Anda nggak selama Anda sekolah gitu? Kalau Anda nggak pernah ngecek, ya saya nggak tahu mungkin. Padahal saya waktu saya SMP itu tuh saya tuh sekolah itu depan sekolah saya itu pasar impres. Ya, saya waktu itu sekolah namanya Fajar Indah itu di Pademangan. Ya, sekolah Buddhis ya, kan ada sekolah Islam, ada sekolah Kristen, ada sekolah Katolik. Nah, ada juga sekolah Buddhis gitu loh. Nah, saya SD SMP saya sekolah Buddhis, yang depannya pasar impres aja itu ada tes IQ di sekolah saya. Nah, harusnya waktu Anda kecil, pasti Anda sekolahnya lebih bagus daripada saya. Harusnya Anda pernah dites IQ, pernah nggak? Jangan-jangan ada tes IQ tapi Andanya bolos. Gitu ya. Jangan-jangan, kan saya bilang jangan-jangan. Ya pasti Anda lebih inilah. Saya kan sekolahnya depan sekolah saya pasar impres, jadi saya mainannya tuh di pasar tuh, ya becek-becek, nggak ada ojek gitu kan. Ya, jadi kalau Anda dijelasin marketing plan LWG gitu ya, bonus sponsor, bonus apa tuh, bonus level, bonus pairing, bonus matching, ya promo go 100, udah dijelasin tuh ya. Bahkan saya udah bikin videonya, Anda bisa dengar ulang-ulang. Oke, terus upline aktif Anda atau leader Anda udah jelasin, udah ketemuan, ya. Pas ketemu, wah ya ngerti. Besok nanya lagi, besok nanya lagi, besok nanya lagi. Nah, makanya kan ada yang bilang namanya IQ jongkok kan. Tahu nggak istilah IQ jongkok? Itu IQ-nya rendah. Gitu. Jadi kalau Anda gampang nangkep, sekali 2 kali udah ngerti gitu. Nah, berarti IQ Anda tinggi. Gitu ya. IQ itu memang tidak menjamin Anda berhasil. Tapi ya, IQ inilah yang membuat Anda tuh bisa belajar banyak hal. Ya. Hal pertama Anda belajar, Anda nangkep. Hal kedua Anda belajar, Anda nangkep. Hal ketiga Anda belajar nangkep. Pokoknya semua nangkep Anda pelajari. Ya. Tapi kalau Anda IQ-nya rendah, Anda belajar mau gimana Anda mau belajar semua hal. Satu hal aja nggak nangkep-nangkep. Gitu loh. Nah, dari sini teman-teman paham nggak? Jadi buat Anda, ya, saya sebagai founder, saya mewakili leader LWG yang udah dijelasin marketing plan LWG. Nggak usah marketing plan LWG deh. Promo gitu ya. Promo trip reguler gitu ya. Promo trip reguler berapa? 19 poin kiri kanan. Terus ntar bulan depan nanya lagi, itu promo poin reguler tuh targetnya berapa sih? Terus bulan depan nanya lagi, targetnya berapa sih? Bulan depan nanya lagi, targetnya berapa sih? Ya. Nah, itu please deh, kalian coba tes IQ deh. Ya. Leader tes kesabaran, Anda sebagai yang nanya, Anda coba tes IQ deh. Jadi kalau gini loh, kita fair-fairan aja. Kalau IQ Anda rendah, kita maklum, ya, kita maklum. Ya, saya sebagai founder, saya sebagai leader, kita maklum kok. Ya, oh iya wajar, IQ-nya rendah, nggak apa-apa, diulang-ulang. Oke. Tapi kalau IQ-nya tinggi, ya bagus. Oh, sekali 2 kali udah ngerti. Jadi kita tahu gitu. Ya. Dan Anda juga tahu IQ Anda tuh rendah atau tinggi. Gue jadi ngakak sendiri. Bener nggak teman-teman? Siapa di sini yang pernah tes IQ?
Nah, ini juga satu hal ya. Ini harus Anda rubah mindset-nya. Sebenarnya usia itu tidak mempengaruhi Anda makin pinter atau Anda makin bodoh atau Anda makin pikun. Enggak. Ya, selama Anda terus belajar, ya, terus gunakan otak Anda untuk mempelajari hal-hal baru. Ya, ada yang namanya olahraga fisik, oke? Kalau di perlombaan ya atau di kejuaraan itu ada sepak bola, itu fisik tuh. Terus apalagi berenang itu fisik tuh, apalagi tuh, ya angkat beban itu fisik. Ada juga namanya olahraga otak, ya main catur, ya main biliar. Nah itu olahraga otak. Ya main kalau kayak di kasino tuh main blackjack atau main kalau biasa di teman-teman main capsa. Ya kan nggak harus taruhan, itu main otak gitu. Atau Anda bisa TPS ya, teka-teki silang gitu. Kalau saya percaya justru kita makin berusia ingatan kita harus makin kuat gitu. Karena apa? Ingatan kita makin kuat karena kita pakai terus otak kita. Nah, justru kalau ingatannya kurang, kalau apa-apa nggak tahu, dijelasin nggak ngerti-ngerti, pertanyaan saya kepada Anda adalah, Anda sering nggak pakai otak Anda? Gitu. Sering nggak pakai otak? Kalau Anda sering pakai otak, Anda sering belajar, ya, mempelajari hal-hal baru, segala macam, itu ingatan Anda kuat loh. Saya pernah ketemu, ada sesepuh ya, itu usianya sekitar hampir 90, tapi dia masih ingat waktu dia kecil. Waktu dia kecil dia masih ingat. Papa mertua saya, bokap mertua saya, itu usia 80, tapi dia sangat detail, jelas ingat itu waktu dia masih muda. Kenapa? Karena dia olahraga otak. Dia setiap hari itu dia tulis TPS. Ya, dia tulis TPS, dia baca koran, dia suka nonton. Jadi dia merangsang otaknya untuk bekerja terus. Gitu. Justru yang agak kurang itu adalah dia nggak menggunakan otaknya. Nah ini IQ ya teman-teman ya. Di sini paham nggak teman-teman? IQ itu apa? Saya akan kaitkan dengan LWG ya. Saya akan kaitkan dengan LWG gitu. Oke, ya. Kayak model si Ricky, ya, kayak model si Charles Linda, itu IQ-nya kalau dites pasti tinggi. Ya, model Cisusan, itu tinggi tuh IQ-nya. Kenapa? Dijelasin nggak perlu 2 kali, sekali udah paham. Gitu ya. Ini yang kenal yang dekat-dekat, bukan berarti yang saya nggak sebutin itu IQ-nya pada rendah, enggak lo ya. Ini yang saya kenal aja, ya. Oke, itu bicara IQ, ya. Tapi ingat, kalau Anda zaman sekarang, apalagi ke depan, hanya mengandalkan IQ, Anda akan ketinggalan, ya. Anda akan ketinggalan dan Anda akan digantikan oleh mesin atau oleh robot. Namanya artificial intelligence, IQ. Makanya kita semua punya anak, ya, masukin sekolah itu untuk meningkatkan IQ, bukan EQ. Oke. Memang ada sekarang sudah mulai sekolah-sekolah anak ya, itu yang masukin juga EQ. Ya, jadi selain IQ, EQ juga. Gitu ya. Karena kalau waktu zaman saya masih sekolah, itu tuh hanya ngandelin IQ. Makanya kalau sampai sekarang ya, teman-teman saya nih, yang otaknya pinter-pinter gitu ya, dulunya ranking 1, 2, 1, 2, pokoknya wah jago deh. Sampai sekarang kehidupannya ya biasa-biasa aja gitu loh. Ya, nggak kekurangan, juga nggak kelebihan, ya biasa-biasa aja. Ada yang masih naik motor, ya ada yang juga yang udah punya mobil, tapi mobilnya ya mobil-mobil biasa gitu, kayak kayak mobil apa namanya tuh, kayak mobil Agya gitu-gitu. Ya biasalah gitu. Karena kalau hanya mengandalkan IQ ya seperti itu, teman-teman. Oke? Oke, paham nggak teman-teman mengenai IQ? Ya, kalau paham coba chat dong. Nanti saya lanjut. Habis ini kita lanjut yang EQ. Oke?
Ayo, saya butuh, ini berapa orang sini? 45, 20 orang yang jawab paham, minimal. Ayo, ini saya jelasinnya sederhana lah ya ala mak-mak lah, gitu. Ya, oke. Ingat ya, bukan karena faktor usia. Mama saya juga sama tuh. Dia bilang, aduh, mama makin pikun segala macam. Makin pikun, saya bilang makin pikun dari mana? Cerita-cerita masa lalu aja ingat semua kok, gitu. Oh iya, gitu ya. Iya, jangan bilang begitu. Kalau Anda bilang, wah karena faktor usia, saya makin pikun. Ingat, kata-kata adalah doa, kata-kata juga adalah kutukan. Oke. Perasaan kalau saya ya, sekarang saya di usia 40 ya, ingatan saya makin kuat malah. Dan dibandingkan dulu. Dulu saya kayak nggak ngerti apa-apa, saya sekolah juga. Pak, sekarang nih saya disuruh inget-inget nih, saya dulu sekolah, gue belajar apa sih? Gue juga nggak tahu belajar apa. Kenapa? Karena waktu saya belajar, pokoknya lebih lebih apa ya? Ingatannya lebih kuat sekarang daripada dulu. Dulu mah lemot. Gitu. Oke. Thank you ya teman-teman. Oke, lanjut. EQ. Apa itu EQ? EQ itu adalah emotional quotient. Emosional. Ya, kalau bicara posisi otak gitu ya, itu adanya di otak kanan. Ya, atau bisa dibilang namanya kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah eh, eh, dia bisa menempatkan posisi ketika dia sedang berkumpul sama temennya, dia sedang bekerja, dia sedang ketemu sama keluarganya, macam-macam. Ya, itu namanya kecerdasan emosional, teman-teman. Nah, dan pengambil keputusan pun itu dibutuhkan yang namanya kecerdasan emosional. Ya, bekerja sama dengan orang itu membutuhkan yang namanya kecerdasan emosional. Ya, contoh, orang yang IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah, biasanya orangnya sangat individualis. Ya, dia nggak bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya, dan biasanya orangnya tuh arogan, orangnya angkuh, sombong. Jadi orang lain harus ngikutin dia. Gitu. Jadi orang yang EQ-nya rendah, dia orangnya nggak fleksibel. Oke, nah di LWG Anda itu kan diajarin, ya, bagaimana Anda yang sebelumnya nggak bisa jualan, Anda bisa jualan. Oke, yang sebelumnya Anda nggak bisa ngomong, jadi bisa ngomong. Yang sebelumnya Anda eh, presentasi, Anda jadi bisa presentasi. Yang sebelumnya Anda nggak bisa apa ya, nggak bisa memimpin, akhirnya Anda bisa memimpin, gitu ya, dari latar belakang yang berbeda. Sebelumnya Anda nggak bisa ngomong di depan umum, akhirnya Anda jadi bisa di depan umum atau di depan laptop kayak sekarang, gitu. Akhirnya Anda bisa. Nah itu EQ, teman-teman. Ya, EQ itu bicara namanya people skill. Nah, EQ kalau tinggi, meskipun IQ-nya agak rendah, ini orang bisa sukses, ini orang bisa berhasil. Ya, kenapa? Karena banyak orang suka sama dia, banyak orang itu cocok sama orang tersebut yang EQ-nya tinggi. Anda pernah punya teman nggak yang waktu sekolah itu suka bolos, terus waktu sekolah itu nilainya jeblok, ya nilainya tuh nomor 1 atau nomor 2 dari belakang, tapi ketika mereka sudah lulus akademisnya, mereka bekerja atau mereka berusaha, punya usaha atau punya dagangan gitu ya, dan sekarang dia lebih sukses daripada orang-orang yang lebih pintar waktu di sekolah. Ada nggak teman-teman? Kalau ada coba chat ya. Contohnya Syahrini. Itu Syahrini artis. Nah, nggak usah ngomong artis deh, ya nggak enak. Teman-teman Anda ada nggak yang kayak begitu? Pasti ada. Ya, waktu sekolah saya punya teman. Eh, ada beberapa teman sih. Ya, saya panggil namanya Deas. Oke. Dalam sebulan dia sekolah,
hanya 1 hari atau 2 hari dia masuk sekolah. Bayangin. Oke. Bolos mulu. Jadi lebih banyak bolosnya daripada masuk sekolah aja. Ya, SMA tuh. Ya, udah berapa kali juga nggak naik kelas. Berapa kali nggak naik kelas. Singkat cerita, ketika dia lulus, ya, dia berbisnis, dia sukses. Ya, duluan teman saya itu yang punya mobil Mercy daripada saya, gitu. Dia sukses, dia punya bisnis ya cukup besar lah, dia berhasil seperti itu. Nah, ada satu lagi teman saya, waktu sekolah badungnya minta ampun, berantem sana berantem sini, ya gurunya ngajarin dia A sekali, 2 kali, 3 kali nggak ngerti-ngerti, ya pasti gurunya bilang begonya luar biasa lah, bodoh gitu ya. Tapi sekarang ketika dia sudah lulus, dia punya perusahaan tenaga kerja, ya tenaga kerja wanita TKI, ya TKI atau TKW itu kirim ke Taiwan. Gede ya, gede. Ya dulu tukang berantem, dulu tukang apa ya, tukang pacaran gitu-gitulah. Pokoknya nggak nggak pinter lah di sekolah, gitu ya teman-teman. Nah dia bisa berbisnis semua segala macam, akhirnya sukses, dia punya perusahaan. Nah itu biasanya orang-orang yang EQ-nya tinggi, kecerdasan emosional. Jadi dia bisa bersosialisasi, dia bisa memimpin orang, orang bisa yakin sama dia. Nah itu EQ-nya biasanya tinggi seperti itu. Ada nggak Pak tes EQ? Ada sebenarnya. Tapi yang kita tahu adalah hanya tes IQ doang. Gitu teman-teman. Oke. Nah di LWG, selain Anda dikasih pengetahuan, biar IQ-nya naik gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Udah dikasih tahu berkali-kali masih nggak naik-naik juga ya nggak apa-apa. Ya, IQ. Nah, Anda juga diajarin untuk meningkatkan yang namanya EQ, kecerdasan emosional. Beberapa kali ya, saya waktu TM gitu ya. Saya lihat sebelum dia waktu awal dia jalanin LWG sama sekarang dia jalanin LWG, itu dia punya kepribadiannya berubah ya. Dari yang awalnya orang yang nggak sabaran, akhirnya jadi lebih sabar. Sebelumnya orangnya adalah gampang marah, gampang emosi, ya, gampang baperan, akhirnya jadi lebih netral, gitu. Jadi bisa lebih mikir dulu, baru ngomong. Nah sebelumnya itu ngomong dulu baru mikir, gitu loh. Ngerocos dulu baru mikir, oh iya gue salah ya. Nah kalau sekarang, jadi dia lebih terjaga kata-katanya, emosinya, lebih tertata dan segala macam. Nah itu EQ teman-teman. Ke depan EQ ini makin dibutuhkan karena AI itu nggak bisa menggantikan EQ, nggak bisa, gitu ya. Kalau Anda belajar leadership itu juga untuk menaikkan EQ, ya. Jadi keputusan-keputusan itu semuanya ada di EQ, teman-teman. IQ sama EQ. Oke, oke, paham teman-teman untuk EQ? Kalau paham silakan chat atau ada yang mau nanya silakan, ya. Jadi IQ itu otak kiri, EQ itu otak kanan. Jadi sebenarnya kedua otak ini kita pakai. Oke, tapi lebih oke yang mana? Maksudnya buat dalam hal kesuksesan, keberhasilan, lebih utama sebenarnya EQ, teman-teman, dibandingkan IQ. Ya, tapi kalau disuruh pilih, ya pilih dua-duanya. Ya, kita punya otak kok, ngapain pakai separoh-separoh? Ya pakai semuanya, karena otak ini udah dikasih sama Tuhan buat kita, buat menjalankan kehidupan, bahkan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Ya, Tuhan udah kasih Anda otak kiri, otak kanan, terus Anda nggak pakai, Tuhan kesel, ya. Makanya dibilang ada yang namanya otak udang, ya. Ini ngomongin otak, sorry ya, kalau ada yang sensitif ya. Tapi memang ini kita bicara kok IQ sama EQ, oke? Oke, hari ini ada sekitar hampir 50 partisipan. Oke, kita mulai lagi. Selanjutnya ada yang namanya FQ. FQ itu apa, teman-teman? FQ itu apa? FQ itu adalah financial quotient, kecerdasan finansial. Di dalam kecerdasan finansial itu ada 4 tipe. Catat ya teman-teman. Di dalam kecerdasan Siri ini.
Bikin gue ketawa lu, Rik. Nah, di dalam FQ itu ada 4 tipe, ya. Tipe pertama, ada orang, tipe ini adalah dia bisa menghasilkan uang, namun dia nggak bisa simpan uang, ya. Dapat uang 100, keluarinnya 100, ya. Dapat uang 1000, keluarinnya 1000. Oke, jadi tabungannya 0, cuma numpang lewat doang. Ya, udah pegang duit, kalah, gue mau shopping ya, gue mau jalan-jalan ya, gue mau healing ya. Healing sih healing boleh, tapi kalau healingnya tiap hari itu bukan healing, ya. Alasannya healing, ya. Itu Anda gatal aja, baru pegang duit segitu aja, hilang. Oh ya, bukan healing, itu hilang, betul. Oke, buronan ya, buronan. Oke, baru pegang duit dikit aja, kalah, udah kayak orang kaya gitu loh. Ya, tadi sore, tadi siang saya ada cerita. Ya, ada dulu ya waktu saya tinggal di Pademangan, itu ada tukang somai. Setiap hari itu pasti lewat rumah saya. Oke. Nah, singkat cerita, waktu saya mau makan somai, saya tungguin itu tukang somai. Biasanya itu datang sore, antara jam 3 sampai jam 4 lah. Dia pasti lewat rumah saya. Nggak ada tuh tukang somai itu lewat depan rumah saya. Saya tungguin hari ini, besok saya tungguin, jangan-jangan dia sakit gitu kan. Besoknya lagi saya tungguin, kurang lebih sekitar seminggu, minggu depan baru dia lewat. Nah, pas dia lewat, aku panggil dong, "Bang, sini Bang, saya mau beli somai." Terus aku tanya kan, "Kemarin selama seminggu saya tungguin loh, saya tongkrongin itu jam 3 sampai jam 4. Kok nggak datang-datang Bang?" "Mas, oh iya saya lagi pulang kampung." "Oh, emangnya lagi ada acara apa?" "Oh enggak, saya pengen pulang kampung aja," katanya. Ya memang nggak ada acara, bukan hari raya Idul Fitri atau hari raya apa gitu, nggak ada. Pengen pulang kampung aja. Loh, kenapa pengen pulang kampung aja? Nggak sayang nih jualan tiap hari terus tiba-tiba berhenti seminggu. Oh nggak apa-apa, ya. Kalau duit saya habis, baru saya keliling lagi tuh, bawa somai keliling. Oh gitu. Nah ini tipe-tipe, ini orang yang tipenya tipe 1, ya bisa hasilin uang tapi nggak bisa simpan uang. Jadi ya udah seumur hidup aja dia jualan somai keliling terus, gitu. Ya itu tipe pertama. Tipe kedua, dia nggak bisa hasilin uang, namun dia bisa simpan uang. Dia nggak bisa hasilin uang, tapi dia bisa simpan uang. Misalnya dia masih minta sama orang tuanya, mungkin dia masih minta sama pasangannya, ya. Tapi ketika dia dapat uang tersebut, dia simpen bener-bener, gitu. Dia nggak boros, dia simpen bener-bener, ya. Ini contoh, ya. Ini bicara mantan saya nih. Waktu mantan saya yang pertama, namanya Lina. Dia waktu itu masih sekolah dan dikasih uang jajan. Waktu itu dikasih uang jajan tuh paling cuma 2.000, 3.000 gitu. Ya, kalau saya waktu itu lihat dia, ini mah pasti habis lah buat jajan, buat ini pasti habis, bahkan kurang. Tapi yang luar biasa, dia kumpulkan selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu dia bisa punya duit jutaan rupiah loh. Sampai saya kaget, kok lu bisa ya nyimpen duit sampai jutaan rupiah, padahal dikasihnya tuh kecil, minim gitu. Bahkan dibilang tuh buat jajan sehari aja tuh nggak cukup, tapi dia bisa. Ya, kondisinya tuh dia masih minta sama orang tuanya. Nah ini ya bisa simpen uang, teman-teman. Oke, dia benar-benar dia ketat banget nyimpen duit. Ya, kalau bisa tuh dalam sebulan ya, apalagi dia kerja ya, dia dalam sebulan itu kalau bisa nggak ada pengeluaran. Yang penting masuk ada, pengeluaran nggak ada. Wah kan itu kan pasti tuh udah kayak lama-lama tuh udah kayak si paman Gober tuh. Paman Gober ya yang Donald Bebek punya paman. Nah itu ya. Nah itu tipe kedua. Nah tipe ketiga, dia nggak bisa hasilin uang dan dia juga nggak bisa simpen uang. Ini nih orang yang modelnya minta-minta, minta ke orang tua, minta ke pasangan, minta ke teman, saudara, dia minta lah. Dia nggak bekerja.
Ya, dapat uang itu dengan cara minta. Itu menurut saya itu bukan yang bisa menghasilkan uang. Itu dia minta uang. Ya, dia nggak pakai skill yang dia udah pelajari selama hidupnya dia. Atau ya. Nah, ketika dia dapat uang tersebut, dia pakai buat macam-macam lah, buat traktir temennya lah, buat apalah gitu loh. Nah, ini yang parah tipe ketiga. Udah nggak bisa hasilin uang, nggak bisa nyimpen duit juga. Ya, padahal eh, ya namanya kita hidup pasti ada berkatnya ya, pasti ada rezeki yang Tuhan kasih. Tapi rezeki ini dia nggak kelola dengan baik, ya. Jadi udah kayak ember bocor, teman-teman. Oke. Nah, tipe yang keempat, ini orang bisa hasilin uang dan bisa simpen uang. Nah, tipe keempat ini dijamin pekerjaan apapun itu pasti Anda punya tabungan, pasti Anda punya dana untuk masa depan. Kalau Anda hasilnya jauh lebih banyak dan simpennya jauh lebih sedikit, Anda bisa masuk dalam kondisi yang namanya pensiun dini, gitu. Ya, ini tipe 4 ini dia bisa hasilin uang, ketika dia punya uang, dia simpen. Simpen itu tuh bukan simpennya di bawah kasur ya, tapi dia bisa kelola uang ini. Dia simpen, mungkin simpennya di deposito atau mungkin dia simpennya di reksadana, apapun lah. Ya, yang menurut dia aman, atau mungkin dia beli emas, macam-macam. Nah, ini adalah tipe keempat, teman-teman. Ya, antara menghasilkan uang sama simpen uang ini punya skill yang berbeda, teman-teman. Ini punya skill yang berbeda. Skillnya beda. Anda punya duit 1 juta, ya. Misalkan Anda punya tabungan tuh hanya 1 juta aja. Pasti Anda jaga baik-baik. Betul ya? Anda punya duit 100 juta. Anda masih bisa jaga baik-baik. Dan ini skillnya beda. Skill simpan 1 juta sama skill simpan 100 juta ini beda. Ya. Nanti ketika Anda punya uang jadi 1 miliar, ini juga jaganya beda, teman-teman. Dengan yang 100 juta sama 1 juta. 1 miliar, nanti ketika Anda punya 10 miliar, ketika Anda punya 100 miliar, ini beda. Gitu. Biasanya orang yang penghasilannya naik, gaya hidupnya juga naik. Nah, saranku, kalau penghasilan Anda mulai naik, gaya hidup jangan mulai naik juga. Ya, bertahan sebentar. Oke, teman-teman, karena namanya kehidupan, kadang bisa naik, kadang juga bisa turun. Oke, tapi kalau gaya hidup udah naik, nggak mau turun. Ya, itu bicara apa? Gengsi, bicara harga diri. Itu apalagi buat Anda, sorry ya, buat Anda yang dari kecil itu udah hidupnya enak, udah hidupnya berkelimpahan. Ya, karena apa? Karena dapat fasilitas dari orang tua waktu Anda kecil. Ya, ketika Anda nanti beranjak dewasa, Anda banyak kerja atau berbisnis, ya, itu kan gaya hidup yang Anda dari kecil itu kan selalu dibawa gitu. Nah, kalau ada yang turun, biasanya Anda nggak siap. Gitu. Biasanya makanya orang-orang yang dulunya waktu kecil itu pernah susah, ya, terus sekarang dia sukses, berhasil, amit-amit ya, misalkan dia turun lagi kembali ke waktu masa kecilnya, awalnya kaget, tapi biasa aja, karena dia udah pernah ngalamin. Yang berbahaya adalah dari dulu dia nggak pernah susah, hidupnya enak, sukses segala macam, tiba-tiba dia jatuh, nah ini biasanya nggak siap gitu. Nah ini kembali lagi, oke, kembali lagi ke yang namanya EQ. EQ ini nih bicara emosi, teman-teman. Bicara emosi yang tepat, emosi yang benar di kondisi tertentu. Gitu. Dari sini paham nggak, teman-teman? IQ, EQ, sama FQ. Oke. Teman-teman paham? Ayo, minimal 20 orang yang chat paham. Kalau paham, saya lanjut. Di LWG, oke, di LWG Anda tuh diajarin. Jadi kalau Anda dapat bonus dari LWG, ingat ya, LWG ini adalah bisnis Anda sendiri. Ya, terapkan mindset yang namanya golden rule. Ya, LWG adalah bisnis saya. LWG adalah bisnis saya sendiri. Nah, jadi Anda harus perlakukan LWG ini adalah bisnis Anda, bukan bisnis upline, bukan Anda bekerja sama upline ya.
bukan bekerja sama upline, bukan Anda tuh jadi anak buahnya upline Anda, enggak. Atau Anda juga bukan jadi atasannya downline Anda, itu bukan. Gitu ya, nggak ada atasan sama bawahan. Atasan sama bawahan adanya di Tanah Abang, ya. Atasan berapa duit, bawahan berapa duit. Ya, baju sama celana gitu ya. Di sini nggak ada atasan, di sini nggak ada bawahan. Kita semua satu tim, good team player. Jadi LWG adalah bisnis saya sendiri, bisnis Anda. Ketika Anda dapat bonus, Anda prospek, Anda promosi, Anda rekrut orang, Anda jualan, akhirnya terjadi closing, terjadi transaksi, oke? Anda dapat bonus kan? Nah, bonus LWG yang Anda dapatkan, jangan gampang Anda pakai buat apa? Buat shopping, buat traktir keluarga, traktir saudara, jangan dulu. Ya, Anda harus perlakukan LWG ini adalah bisnis sama seperti bisnis konvensional. Contoh, Anda buka toko di Tanah Abang nih contoh. Ketika Anda buka toko di Tanah Abang, Anda keluarin modal kan. Anggap aja modalnya 1 miliar, udah sama sewa tempat, udah sama isi-isinya. Anda contoh jualan baju di Tanah Abang. Ketika bulan pertama Anda buka toko di Tanah Abang, ada customer datang, oke? Ketika customer datang, terjadi transaksi kan, closing. Pertanyaan saya, ketika terjadi closing transaksi itu, habis itu Anda, wah, akhirnya Anda party gitu, ke Holy Wing mungkin, ya, ya atau kemana lah ya, ada traktir teman-teman gitu. Begitu nggak caranya orang-orang konvensional? Enggak, mereka mikirin, ini duit modal gua itu harus cepat balik modal, harus cepat BEP. Kalau dia pakai buat hal-hal yang di luar usahanya, maka BEP-nya lama. Nah, dia pakai ya, terjadi transaksi, dia simpen tuh. Dia simpen, terus kalau ada stok bajunya dia atau stok celananya dia di tokonya dia, itu kalau kurang dia order lagi. Pakai duit yang sudah dia terima dari customer. Dia puterin terus-terusan. Saya ada satu contoh ya, ini teman saya, ini true story. Teman saya namanya Wendy. Ini teman saya dari SMA. Wendy, kami itu sama-sama tinggal itu di Pademangan. Saya di Pademangan, Pademangan 4, Gang 34, saya tinggal di situ. Nah, si Wendy itu tinggalnya di Pademangan 2, Gang 16. Ya, kita satu Pademangan. Dia dari orang tuanya sama dia, itu dari dia SMA, itu udah mulai, sudah menjalankan usaha konveksi. Oke, sudah menjalankan usaha konveksi. Orang tuanya sangat diatur pengeluarannya. Kenapa? Karena diputerin. Apalagi kalau usaha konveksi ya. Kalau saya, teman saya itu si Wendy itu sering cerita gitu ya. Diisengin orang, terus ada sisa stok nggak bisa dijual. Pokoknya bisnis dia tuh naik turun. Ya, tapi dia terus konsisten. Dia terus dia terus jaga, dia konsisten aja sampai sekitar mungkin 20 atau 30 tahun kemudian bisnisnya itu naik. Ya, dan saya lihat teman saya ini si Wendy, setiap ada liburan itu dia pasti jalan-jalan ke luar negeri rame-rame sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, sama orang tuanya, bahkan pembantunya pun diajak. Kemarin saya lihat teman saya ini dia ngajak satu keluarga termasuk pembantunya itu ke Eropa. Wajar dia bisa mengalami kesuksesan seperti sekarang. Kenapa? Karena dia ngerti bisnis. Teman-teman. Ya, ada duit dia nggak foya-foya, dia puterin lagi buat usahanya, dia puterin lagi, seperti itu teman-teman. Nah, kalau di LWG sama, ketika Anda dapat bonus, Anda puterin lagi, Anda beli stok produk LWG, Anda beli lagi stok produk buat stok produk LWG. Jadi jangan ada pikiran gini, aduh, gua kalau stok produk LWG, nanti kalau nggak bisa jualan gimana? Kalau nggak laku gimana? Nah, kan lucu ya jadinya. Lucunya gini, Anda mau bisnis LWG, tapi nggak mau keluarin modal. Nggak bisa, teman-teman. Ya, Anda akan kalah sama orang yang jalanin LWG, dia pakai modal. Ya, ini saya ngomong apa adanya ya. Anda akan kalah waktu, kalah kecepatan,
sama ya kecepatan. Jadi kalau Anda jalanin LWG, terus Anda hanya ngandelin dari upline aktif aja. Jadi kalau ada yang mau closing, ada yang order langsung Anda baru telepon upline aktif itu. Itu namanya prospek ya. Kita tinggalin dia setengah jam aja, dia bisa berubah pikiran loh. Dari iya jadi enggak. Dari yang yes mau beli akhirnya jadi ragu-ragu. Itu bisa terjadi seperti itu, sangat bisa. Nah, tapi kalau Anda punya produk ya, ketika Anda ketemu prospek di tempat punya produk langsung kasih, oke, yes saya mau beli, langsung kasih jebret. Selesai, transaksi selesai. Jadi hemat waktu, hemat biaya, ya, hemat tenaga sama hemat baperan Anda. Jadi misalnya hemat emosi Anda gitu, langsung selesai. Enaknya gitu. Ya. Jadi kita meskipun ini bisnis ini MLM ya, bisnis jaringan, bisnis dari mulut ke mulut, bisnis dari orang ke orang, tapi Anda harus perlakukan ini sama seperti bisnis pada umumnya. Gitu. Dari sini ngerti nggak Pak, teman-teman? Ya. Dari sini ngerti, teman-teman? Paham? Paham. Ini siapa nih? Lucy Pua. Paham. Oke. Ya. Jadi orang yang financial quotient-nya tinggi biasanya tahu mana yang menguntungkan. Gitu. Dia pasti tahu dan dia pasti menganggap peluang adalah masuk uang gitu. Nah, di LG ini kan adalah peluang ya, bisa mendapatkan uang. Ketika Anda dapetin uang, Anda investasikan lagi. Buat apa? Buat bisnis LG Anda. Bisa apa? Beli stok produk atau bisa apa? Kalau ada prospek misalkan, dia prospek ini orangnya potensi gitu. Jaraknya agak jauh dari tempat tinggal Anda. Ya udah, berarti kan Anda kan butuh kendaraan, ya, butuh tempat tongkrongan untuk Anda bisa jelaskan. Atau ketika Anda rekrut nih, biasanya misalkan Anda tinggal di Jakarta. Anda tinggal di Jakarta ya. Pasti kan Anda waktu awal mulai jalankan LWG kan pasti kan Anda rekrut kan atau prospek kan orang-orang terdekat dulu. Bisa keluarga, bisa saudara atau bisa teman-teman, benar ya? Yang di Jakarta juga. Singkat cerita mereka join. Singkat cerita setelah mereka join mereka aktif. Nah, ketika mereka join aktif, itu kan pasti kan mereka itu juga kan pasti cerita atau promosi ke teman-temannya lagi. Nah, teman-temannya lagi ini bisa jadi ada di luar kota. Oke? Nah, luar kotanya misalkan ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Jogja, ada di Solo, bahkan ada sampai Manado, bahkan sampai Makassar, bahkan sampai Singapura, Malaysia, bahkan mungkin sampai Aussie gitu. Nah, kalau itu terjadi, teman-teman, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ayo. Apa yang akan Anda lakukan kalau itu terjadi? Anda stres atau Anda happy? Kalau Anda punya grup yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Anda stres atau Anda happy? Coba jawab. Ayo, yang lain mana? Silakan jawab. Pasti Anda happy. Member LWG yang normal, ya, yakni yang saya bilang yang normal, itu pasti senang, itu pasti happy. Dan ketika Anda mendapatkan member yang aktif, maka kalau mereka mau bergerak, mereka mau berkembang, maka Anda harus ke sana. Orang Indonesia butuh personal touch. Maksudnya tuh butuh ketemu, butuh offline. Agar apa? Tingkat kepercayaannya member sama Anda dan Anda sama member itu lebih tinggi. Ketika udah ketemu, itu biasanya lebih akrab, biasanya lebih nyaman, biasanya trust-nya naik. Trust itu tuh kepercayaannya naik. Gitu. Ini tuh sama kayak hari raya. Ya, kayak hari raya Idul Fitri gitu. Ya kan? Berbondong-bondong yang muslim, Islam
pulang ke kampung halaman. Bener nggak? Ketemu orang tua, ketemu saudara, ketemu keluarga, kumpul, ya, bermaaf-maafan, ya kan? Terus kumpul, ya, hahaha hehe, happy lah, gitu. Meskipun sekarang zamannya internet, zamannya online, tapi offline itu tidak tergantikan, teman-teman. Ya, manusia itu perlu orang lain juga, karena kita adalah manusia adalah makhluk sosial. Ya, jadi butuh bersosialisasi, bukan butuh media sosial. Kita butuh bersosialisasi, ketemu. Ini yang sering saya sarankan pada teman-teman. Jadi kalau Anda ada member di luar kota, samperin, ya. Pak, ini kalau membernya nggak aktif, apa perlu samperin juga? Anda konsultasi dulu sama leader aktif Anda. Jadi leader aktif Anda tuh bisa menilai. Leader aktif Anda tuh punya pengalaman, ya, bisa menilai ini ciri-ciri member mau aktif, ciri-ciri member yang serius atau enggak gitu. Ya, bisa juga di awal coba komunikasi, ya, ngobrol via Zoom atau via video call, ngobrol dulu. Ya, matengin untuk Anda mau nyampe ke sana. Jadi ketika Anda samperin member di luar kota, itu harus benar-benar matang. Oke, matangnya itu dalam arti ketika Anda ke kotanya member Anda, dalam 1 hari atau 2 hari itu ngapain aja, jadwalnya tuh apa aja. Jangan ke sana cuman hahaha. Harus si orang yang ada di luar kota tersebut, member LWG, itu juga harus ngajak orang. Karena Anda datang gitu loh. Jangan cuman ketemu, ngumpul gitu loh. Berduaan gitu loh. Nggak gitu. Ya, kita keluar kota tujuannya adalah memperbesar jaringan LWG Anda. Fokusnya di situ. Bahkan saya ya, selama saya jalanin MLM ya, dari MLM A, B, dan sekarang LWG, itu saya kalau keluar kota membangun jaringan, itu yang saya utamakan adalah saya kerja, saya bangun jaringan. Bukannya, woi, ada kuliner di mana tuh? Makan yuk. Tempat wisatanya apa yang bagus ini ya? Tempat wisata yuk. Enggak. Bahkan saya kayak ke Makassar berkali-kali, ke Makassar ya sama Manado berkali-kali. Itu saya hampir nggak pernah ke tempat wisata. Itu benar-benar fokus kerja. Itu teman-teman ya. Jadi jangan salah fokus. Oke. Nah, kalau Anda tanya misalkan, Pak, bukannya harus grupnya besar dulu di kota lain baru saya ke sana? Jawaban saya adalah gimana mau besar, gimana mau berkembang kalau Andanya aja nggak ke sana gitu. Jadi jangan tunggu besar dulu baru Anda ke sana, itu nggak akan besar-besar. Justru Anda ke sana dulu baru grup Anda besar. Ya, jadi mindsetnya itu jangan dibalik-balik. Oke. Jangan tunggu hebat dulu baru Anda mulai, tapi mulai dulu baru Anda hebat. Kalau Anda mau tunggu hebat ya sampai kuda gigit besi gitu loh. Nggak akan hebat-hebat. Justru orang-orang yang hebat itu dia mau memulai, dia pasti mulai. Oke, ya. Jadi keluar kota, bangun jaringan itu bukan untuk healing, tapi untuk membangun networking LWG, bangun jaringan, gitu ya teman-teman. Siap teman-teman, siap terima berkat, siap terima member dari berbagai kota, siap teman-teman. Bahkan sampai luar negeri, wah kan keren gitu loh. Member lu di mana? Wah, gua ada di Banjarmasin, gua ada di Samarinda, gua ada di Pontianak, gua ada di Makassar, ada di Manado, bla 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 bla. Wah, keren banget. Berarti itu jaringan ya, itu besar, merata. Oh, keren. Itu makanya itu namanya leader leader itu namanya leader nasional. Oke. Kalau jaringan Anda cuma hanya ada di daerah Anda gitu ya, cuma misalkan kayak di Pademangan gitu loh. Terus leader-leader Anda tuh jaringan Anda di Pademangan. Itu Anda belum leader nasional, Anda leadernya leader baru leader Pademangan. Ya, kalau kelas posisi pejabat ya, itu Anda baru jadi ketua RT, belum lurah, belum wali kota, belum bupati. Ya, apalagi gubernur gitu, apalagi presiden, menteri gitu-gitu. Anda baru jadi leader Pademangan doang. Iya, leader sih, leader besar, ya, leader besar Pademangan. Gitu. Ya, leader besar Gunung Sari. Gitu ya, teman-teman ya.
Jadi ke sana dulu, baru grup Anda besar. Ya, jangan tunggu besar, baru Anda ke sana. Nggak akan besar. Oke, sip. Ya, IQ saya sudah jelaskan, EQ saya sudah jelaskan, dan FQ saya juga sudah jelaskan. Ingat, LWG adalah bisnis saya sendiri, maka ketika Anda dapat bonus atau dapat reward, semua segala macam, ya, Anda juga puterin di bisnis Anda. Katanya mau berhasil, katanya mau sukses, katanya mau jaringan mau besar. Anda harus puterin terus. Jangan dapat bonus jajan, jadi dapat bonus beli cemilan, dapat bonus buat bayar kebutuhan sehari-hari. Terus ketika ditanya sama upline leader Anda, lu stok lu kan udah habis, lu mau protek lu harus ada stok lagi. Terus Anda jawabnya, nggak ada uang. Nggak ada uang. Bukan Anda nggak ada uang. Anda ada uang, tapi Anda pakainya buat yang di luar LWG. Gitu loh. Ya, nggak mungkin nggak ada uang. Anda selama ini dapat bonus dari LWG kan, dan LWG nggak pernah ada utang sama Anda gitu. Orang bonusnya dibayar harian. Oke. Nah, teman-teman ada mau nanya? Sekarang ini berapa? 23.6. Oke, sip. 23.6. Ya, berarti saya kurang lebih udah ngomong kurang lebih hampir 1 jam. Ya. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ada yang namanya SQ. Apa SQ? SQ ini bukan ini ya, bukan nama airlines, bukan nama pesawat ya. SQ, Singapore Airlines, itu bukan. Oke. SQ ini adalah panjangannya namanya spiritual quotient. Ya, kecerdasan spiritual. Sorry kalau saya ngomongnya agak sensitif ya, teman-teman, tapi ini saya ngomong seperti ini berlaku untuk semua, ya, berlakunya universal. Oke. Banyak orang IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, tapi IQ, EQ, FQ-nya tinggi, tapi SQ-nya rendah. Kalau Anda mau bersamaan ya, meningkatkan IQ, EQ, dan FQ, saya sarankan Anda tingkatkan yang namanya SQ, spiritual quotient. Banyak orang, kita kan ini, Indonesia ini kan adalah negara yang punya agama yang resmi ya, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan segala macam, Hindu gitu ya. Nah, banyak dari kita ketika menjalankan agama, mereka itu hanya menjalankan secara ritual, ya. Kepanjangan spiritual itu ada dua, ada spirit dan ritual. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu hanya menjalankan ritual aja. Hanya kebanyakan menjalankan ritual aja. Kayak saya juga pernah, saya juga waktu saya kecil itu kan orang tua saya itu sembayang ya di kelenteng. Jadi orang tua saya itu Konghucu. Jadi kalau Konghucu itu sembayangnya itu ke dewa. Ya, ada dewa Kwan Kong, itu dewa perang, ada dewa Cikung, ada Dewi Kwan Im, macam-macam gitu. Nah, karena saya nggak tahu, ya udah saya sembayang ikutin orang tua saya aja, pakai pakai hio, udah sembayang gitu aja. Tapi saya nggak tahu esensinya atau maknanya kalau kita sembayang itu fungsinya apa, manfaatnya apa. Terus waktu saya sembayang ke dewa-dewa, ya saya nggak tahu juga ini dewa apa, ini dewi apa, saya nggak tahu. Cuma dikasih tahu sama orang tua saya, ini Dewi Kwan Im, ini Dewa Kwan Kong, ini Buddha Maitreya, begitu aja udah. Nah, jadi ketika saya menjalankan tersebut, saya sembahyang segala macam, itu saya menjalankan ritual aja, tidak spiritual, teman-teman. Kalau orang yang menjalankan spiritual, dia pasti paham, mengerti apa yang sedang dia jalankan, apa yang sedang dia ritualkan, dia ngerti. Contoh, misalkan agama Kristen atau Katolik itu kan pasti ada kitab sucinya kan, ada Injil, ada Alkitab. Disuruh sama pendeta atau sama romo, sehari baca 1 pasal. Wah, baca oke. Besok baca lagi, besok pasal kedua, besok pasal ketiga. Jadi harusnya ketika Anda disuruh sama tokoh agama Anda untuk baca, Anda harus ngerti maknanya apa. Terus ketika Anda ngerti maknanya, ya, Anda bisa nggak implementasikan di kehidupan Anda. Ketika Anda bisa implementasikan atau aplikasikan di kehidupan Anda dari kitab suci Anda tersebut, nah itu berarti Anda berspiritual di kehidupan sehari-hari.
Ya, jadi Anda jangan hanya, sorry ya, setiap Jumat Anda sholat karena ikut-ikutan orang tua atau teman-teman. Ya udah, karena Jumat semuanya pada sholat, ya udah gue ikutan sholat. Ya, tapi Anda nggak ngerti gitu loh, makna sholat itu apa. Ya, atau juga ada juga yang setiap hari Minggu ke gereja, ya haleluya haleluya segala macam, pulang kalau di sana wah happy, semangat, tercerahkan, tapi pulang kembali lagi seperti orang biasa gitu. Harusnya ketika Anda melakukan ibadah itu membuat Anda jadi lebih baik, ya. Itu membuat Anda jadi lebih baik. Nah, yang menarik adalah ketika Anda menjalankan agama Anda dengan berspiritual, itu IQ Anda bisa naik. EQ Anda meningkat, EQ Anda meningkat. Pasti itu, teman-teman. Itu pasti, ya. Itu pasti, ya. Hidup Anda jadi lebih mudah, hidup Anda jadi lebih banyak rezeki, hidup Anda jadi banyak keberuntungan-keberuntungan. Jadi masa depan Anda tuh jadinya apa ya? Masa depan Anda tuh jadi cerah dan Anda tuh jalanin hidup tuh jadi lebih enteng. Anda punya kedamaian, Anda bisa punya ketenangan batin. Jadi banyak orang di luar sana targetnya adalah uang, 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 harta, 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 materi, materi, materi. Saya mau punya mobil 5, saya mau punya rumah di kota A, kota B, kota C, kota D. Saya pengen punya duit 100 miliar, 1 triliun. Pertanyaan saya, kalau Anda dapat itu semua, jamin bahagia nggak? Nggak ada yang jamin, ya. Jadi target itu tuh harus lengkap. Makanya kan saya selalu bilang, kalau Anda bikin target harus harus semua aspek itu harus ada. Jadi apa? Jadi hidup Anda balance. Ada aspek materi, ada aspek uang, ada aspek karir, ada aspek sosial, ada aspek spiritual, ada aspek rekreasi, sama aspek keluarga, macam-macam ya, dan lain-lain. Ada juga aspek pengembangan diri. Nah, itu semua Anda harus punya. Jadi ketika Anda mencapai target, ya 4 dari 8 Anda dapat, atau 5 dari 8 Anda dapat, atau 8 dari 8 Anda dapat semua. Gitu. Jadi targetkan juga, ya, kapan Anda mau memiliki ketenangan batin, kedamaian hati yang lebih daripada sekarang gitu. Nah, ketika Anda berspiritual ya, eh, tidak ada yang namanya rasa khawatir, tidak ada yang namanya rasa eh, orang yang overthinking, anxiety, itu nggak ada, teman-teman. Hidupnya tuh meskipun ada masalah datang ya, tapi hidupnya dia tuh stabil. Hidupnya tuh stabil, nggak gampang terpengaruh sama yang lain-lain. Nah, ini yang namanya kecerdasan di atas kecerdasan, teman-teman. Ya, ada yang mau nanya dari sini? Jadi buat Anda yang menganut agama tertentu, agama A, B, C, D, E, F, G, coba deh, ya, mulai hari ini Anda berspiritual. Jangan Anda hanya ritual aja. Jadi ketika Anda melakukan sholat, Anda harus tahu, ya, kenapa Anda harus sholat, manfaatnya apa, Anda harus sholat. Ya, ketika Anda sholat, Anda mengalami apa. Jadi sholat itu jangan hanya, wah udah jamnya nih, gue sholat nih, ya udah, gue sholat. Sholat, sholat, lagi sholat, tapi pikirannya kemana-mana tuh. Ya, mikirin makanan, mikirin pasangan, mikirin anak, segala macam. Anda nggak sholat sebenarnya. Jiwa Anda, pikiran Anda itu Anda lagi nggak sholat kok sebenarnya. Ya, itu cuman hanya fisiknya aja Anda sholat. Ya, sama orang yang sembahyang, ibadah tiap hari Minggu. Waktu di tempat ibadah, pikiran kemana-mana. Wah, habis ibadah, kita harus makan apa ya? Kayaknya enak tuh, Pizza Hut, Domino gitu ya. Terus kayaknya tuh enak tuh, ramen udon gitu tuh enak. Oh, jadi di dalam, dia di dalam, tapi pikirannya di luar gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Hidup Anda nggak akan berubah, ya. Hidup Anda nggak akan berubah, teman-teman. Jadi mulai hari ini, sama-sama lah, saya juga sama. Ini remind buat saya juga, bukan saya orang yang lebih berspiritual daripada Anda, enggak, ya. Karena kalau bicara spiritual, ini tuh bukannya saya lebih hebat daripada Anda atau Anda lebih hebat daripada saya, enggak. Ini urusannya antara saya sama yang di atas. Ya, connect. Ya, jadi kalau berspiritual itu juga bukan pakai kata-kata, itu pakai hati. Lebih dalam lagi,
itu pakai namanya energi. Lebih dalam lagi ya, itu pakai yang namanya energi. Lebih dalam lagi daripada energi itu kita menggunakan namanya resonansi. Jadi kita punya energi, di dalam energi itu ada vibrasi. Nah, vibrasinya ini waktu kita melakukan ritual agama, kita harus pakai spirit. Spirit itu harus pakai energi, itu pakai resonansi. Makanya kan ada ya teman-teman saya dulu ya, mereka tuh bisa dapat namanya kalau di Kristen Katolik tuh, wah saya dapat hikmat nih, ya, saya dapat penglihatan, ya, saya dapat panggilan. Nah, gitu. Itu pasti orang-orang tersebut itu mereka berspiritual. Makanya mereka bisa mengalami yang namanya spiritual awakening. Nah, ketika orang mengalami namanya spiritual awakening, hidupnya itu berubah. Yang mungkin saat itu orang tersebut tuh lagi di bawah. Ya, orang-orang tuh pada menghina dia, orang-orang pada menjauhkan dia. Tapi ketika dia mengalami spiritual awakening, tahu-tahu hidupnya dia naiknya luar biasa. Ya. Dan saya punya teman yang model seperti itu. Oke, dan saya punya teman model seperti itu. Oke, dari sini paham teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Apa terlalu seru nih? Ini kalau nggak ada yang nanya, ngerti apa enggak ya? Ya, bersyukur itu salah satu cara kita berspiritual. Ya, saya setiap kali doa itu saya selalu bersyukur. Ya, bukan mengucap syukur. Kalau mengucap syukur berarti cuman mulutnya aja yang ngomong. Ingat ya, kita mau connect sama, ada yang bilang sang pencipta, ada yang bilang sang maha kuasa, ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang apa namanya Tuhan yang maha esa, ada yang bilang kalau orang-orang di barat bilangnya namanya higher self, atau yang ada bilang namanya ya higher self, macam-macam. Ada yang bilang semesta lah, macam-macam ya. Itu setiap keyakinan beda-beda. Ya, tapi yang pasti kita semua punya Tuhan. Ya, kalau saya masih percaya ya Tuhan itu ada. Ya. Kalau dulu ini pengalaman spiritual saya ya. Kalau dulu saya masih menganggap Tuhan itu ada di luar. Ya, di kerajaannya, di singgasananya gitu ya, yang nun jauh di sana gitu. Ya, karena ini saya perjalanan hidup saya ya. Dan pengalaman spiritual saya, akhirnya saat ini saya tuh meyakini ya Tuhan itu ada di dalam diri saya. Gitu. Ada quotes dari Jalaluddin Rumi, itu penyair yang sangat terkenal, itu dari Turki. Dia bilang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Itu ini saya ya, jadi bisa sama atau bisa beda, semua keyakinan kita saling menghargai aja, gitu ya. Oke, jadi balik lagi ya, ini bersyukur, ya. Jadi bersyukur itu salah satu kita berspiritual. Kalau Anda nggak pernah bersyukur, berarti Anda nggak berspiritual, itu aja. Anda bersyukur nggak? Hari ini saya bisa bangun tidur dengan keadaan sehat, bugar, awet muda, bersyukur nggak, teman-teman? Anda bersyukur nggak? Anda masih bisa bernafas dengan normal. Anda bersyukur nggak? Anda masih bisa ngomongnya normal. Anda bersyukur nggak? Masih ada upline aktif ada yang sayang sama Anda. Anda bersyukur nggak? Ada apa ya? Ada teman-teman LWG yang selalu support Anda. Anda bersyukur nggak? Gitu ya. Atau Anda merasa, aduh, ngapain gue grecokin gue mulu nih, kontek-kontek gue mulu nih. Nah, Anda ngedumel, komplain, atau Anda bersyukur? Ya, kalau saya sih bersyukur loh, ada orang yang peduli sama saya, ada orang yang peduli sama kehidupan saya dan masa depan saya. Kalau saya, gitu loh. Ya, Anda bersyukur nggak? Anda kaki Anda tuh masih sehat, masih normal. Oke, Anda bersyukur nggak? Anda bersyukur nggak? Anda menjalani hari-hari Anda itu tanpa obat-obatan. Ya, ada loh orang sehat, kelihatannya sehat, tapi harus minum obat.
1 macam, 5 macam, 10 macam, makan semua, baru dia bisa menjalani aktivitas dia. Bersyukur loh, kita bisa bersyukur dari mana aja. Ketika Anda bersyukur, Anda akan merasakan, bahkan sampai merinding, Tuhan kita tuh luar biasa. Ya, kalau di Buddhis ya, itu Sang Buddha tuh udah bilang, ya, untuk menjadi manusia sebegitu sulitnya. Ini kurang lebih aja ya. Sebegitu beruntungnya Anda menjadi manusia. Kenapa? Untuk Anda menjadi manusia, itu proses reinkarnasi, karena di Buddhis kan percaya namanya reinkarnasi, ya, itu proses reinkarnasi, itu bisa puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, bahkan jutaan kali. Ya, diproses baru menjadi manusia. Ketika Anda menjadi manusia, Anda nggak bersyukur. Anda komplain, Anda ngeluh, kok gue lahir miskin, kok gue hidup miskin, kok gue nggak bisa apa-apa. Dari tadi dia ngoceh mulu, itu kan harusnya itu gift loh, Anda bisa ngomong. Gitu. Ya. Makanya Sang Buddha itu mengajarkan. Jadi Buddha itu bukan agama sebenarnya. Buddha itu ajaran. Ya. Dia tuh mengajarkan keluar dari yang namanya roda reinkarnasi atau bisa dibilang namanya samsara. Nah, makanya keluar dari roda reinkarnasi ini, ini namanya nirwana atau nibbana gitu. Jadi itu namanya kekekalan abadi. Gitu ya. Ini nggak perlu diperdebatkan, setiap orang punya keyakinan masing-masing. Kita sama-sama menghargai. Karena saya belajar, karena saya pernah masuk di A, B, C, D, F, G, akhirnya saya belajar, akhirnya saya paham, dan akhirnya saya menghargai semua keyakinan. Gitu. Ya, teman-teman ya. Bukan saya mau mengubah keyakinan Anda, enggak loh ya. Ingat, saya menghargai keyakinan Anda dan saya memberikan pengalaman hidup saya, teman-teman ya. Oke, malah jangan berubah keyakinannya, jangan. Oke, oke, itu bersyukur ya. Salah satu berspiritual. Makanya ketika ada kesempatan Anda menjalankan ibadah Anda, pakai spiritual, jangan hanya ritual. Hidup Anda pasti meningkat. Gitu. Kenapa bisa meningkat? Saya kasih lihat ini ya. Ini ada yang mau nanya nggak? IQ, EQ, SQ, FQ? Ada yang mau nanya? Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ngomongin bersyukur, Anda bersyukur nggak bisa ikut training malam hari ini? Ayo, coba chat. Kalau saya sih bersyukur. Saya punya pengalaman, saya punya pengetahuan, saya bisa share pada Anda. Saya bersyukur loh, ya, bisa cerita kepada Anda pengalaman. Ya, semoga kita sama-sama bisa punya kehidupan yang lebih baik. Ya, sama-sama loh. Kehidupan yang lebih baik itu bukan hanya wah uangnya tambah banyak gitu. Enggak juga, enggak hanya itu. Ya, tapi kita juga bisa punya kesadaran yang lebih baik. Kesadaran yang lebih sadar gitu. Ya, oh ternyata di LWG saya belajar banyak. Jadi saya belajar tentang produk LWG, saya belajar tentang bonus LWG, itu IQ. Oke. Oh, saya juga belajar tentang bagaimana bersosialisasi. Saya belajar bagaimana cara ngomong. Saya belajar bagaimana jualan. Saya belajar bagaimana promosi. Nah, itu EQ. Oke. Nah, habis itu di LWG saya belajar cara kelola uang. Ya, saya belajar kalau kalau dapat bonus dari LWG jangan boros, pakai lagi buat stok produk, pakai lagi buat beli buat beli alat bantu ya. Contoh kayak kemarin tuh kan saya kasih info tuh ada alat hidrogen meter. Beli. Ya, jangan bilang nggak ada uang. Selama ini Anda dapat bonus LWG kan? Nah, beli. Gitu. Jadi Anda puterin lagi bagaimana caranya biar bisnis LWG Anda tuh makin berkembang. Nah, itu FQ gitu. Nah, di LWG juga saya belajar. Ternyata hidup itu atau menjalankan agama tertentu, agama Anda, agama saya, itu bukan hanya nunduk-nunduk kepala gitu, bukan hanya haleluya bla bla bla. Nah, tapi Anda juga harus pakai hati untuk menjalankan agama Anda. Ya. Jadi lengkap ini teman-teman. IQ, EQ, SQ, FQ itu di LWG itu lengkap sekali. Gitu. Bahkan kalau Anda ketemu saya di TM. Oke. Tiba-tiba disconnect ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Yuk coba chat, teman-teman.
Coba chat. Bersyukur nggak Anda ikut training malam hari ini? Gitu. Oke. Pertanyaan kedua, bersyukur nggak Anda jalankan bisnis LWG? Kalau kita bicara level kesadaran, ya ini saya kasih lihat ya. Ini saya keluarin materi sebentar. Saya harus cari lagi. Sebentar ya. Ini kalau kita bicara level kesadaran ya. Ini teman-teman lihat ya. Ini kenapa saya bilang kalau Anda berspiritual setiap hari, ini mana sih? Hidup Anda pasti berubah lebih baik. Ya, yang jamin bukan saya. Yang jamin adalah langsung dari Sang Pencipta, langsung dari Tuhan, ya, dari Allah, bukan dari saya. Saya nggak bisa jamin Anda. Ya, saya itu perantara, mungkin ya. Ya, tapi Tuhan itu langsung jamin. Ya, sebentar mana sini? Oke, sebaik. Nah, kelihatan ya, ini ada materi saya. Ini level kesadaran diambil dari buku Power versus Force. Power versus Force itu dari Stephen Hawking. Beliau itu profesor, ya, profesor di bidang psikiater sebenarnya, ya, psikiater sama psikologi. Jadi ketika Anda bersyukur, ini, ya, bersyukur itu masuk di bahagia. Ini level kesadaran yang positif, dimulai dari berani, habis itu netral, ya. Netral itu dia, jadi gini, kalau orang yang netral ini orang yang stabil, ya, dia tidak terpengaruh sama pihak eksternal, ya. Kalau lagi ada di berita bilangnya ekonomi resesi, langsung dia panik, ya. Di berita ada bilang banyak korupsi, dia panik. Dibilang di luar banyak kriminal, dia panik. Pokoknya panikan. Jadi dia ini orang termasuk orang yang gampang dipengaruhi sama pihak eksternal. Jadi dia nggak punya pegangan. Nah, tapi kalau orang yang netral, dia netral. Ya dia percaya gitu loh. Hidup bisa berubah lebih baik. Nah, selanjutnya ada kemauan. Selanjutnya ada penerimaan. Selanjutnya ada berpikir. Nah, ini dia. Ya, kalau Anda sering berpikir, itu sebenarnya levelnya positif loh. Ya, tapi yang jadi masalah Anda sering mikir gak? Ya, Anda sering mikir gak? Jangan-jangan Anda nggak pernah mikir gitu kan? Bengang, bengong gitu ya. Nah, ada juga cinta. Cinta ini bukan cinta terhadap seseorang ya, cinta sampai posesif, cinta sampai lebay gitu ya. Ini adalah cinta tanpa syarat, ya, cinta tanpa syarat. Oke, sama seperti kita ke orang tua, sama seperti kita ke binatang piaraan, itu juga bisa pakai. Itu kan pakai cinta. Kita sama anak, macam-macam, sama pasangan, gitu ya. Ini ada bahagia. Makanya kalau kita terus-terusan di dalam kondisi kesadaran di sini yang positif, maka kehidupan Anda akan mendapatkan kehidupan yang positif juga, ya. Jadi positif narik positif, emas narik emas, berlian narik berlian. Oke. Nah, ini damai. Jadi ketika Anda mengalami bersyukur, rasa syukur, itu Anda akan begini nih. Anda jadi punya rasa cinta. Cinta sama siapa? Cinta sama diri Anda, cinta sama kehidupan, bahkan Anda cinta sama Tuhan Anda. Oke? Dan Anda pasti akan bahagia. Dan Anda pasti akan punya rasa
damai. Ya, saya nggak butuh siapa-siapa. Ya, yang saya butuhkan adalah Tuhan saya. Wah, keren kayak begitu. Saya percaya Tuhan, ya, saya percaya Tuhan itu menjamin kehidupan saya. Tuhan yang melindungi kehidupan saya. Tuhan melindungi keluarga saya. Wah, kayak gitu, udah sampai kayak gitu tuh top, Marco top lah. Gitu teman-teman ya. Nah, itu namanya berspiritual. Oke. Jadi kalau Anda berspiritual, Anda tuh seakan-akan tuh, bukan seakan-akan ya, Anda tuh merasakan hadirat Tuhan, hadirat Allah itu tuh selalu melindungi Anda. Ya, manusia selain dia makhluk sosial, manusia juga makhluk spiritual. Jadi manusia itu nggak hanya cuman punya akal, nggak cuman hanya punya IQ, otak kiri dan otak kanan atau otak tengah. Dia juga punya yang namanya spiritual. Makanya kan kalau Anda cari di internet ya, ada tubuh, jiwa dan roh, ya. Body, mind and soul. Gitu. Oke. Nah, saya kasih lihat lagi ya materi ini. Sambil saya cari, ada mau tanya, kalau enggak saya mau jelaskan tentang pikiran. Sebentar. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke pikiran ya. Tadi IQ, EQ, FQ dan SQ. Ya, karena ini berkaitan dengan pikiran. Oke. Nah, secara umum itu ada dua jenis pikiran, yaitu pikiran sadar ini yang di atas, ada pikiran bawah sadar ini yang bawah, namanya subconscious. Ya, kenapa di atas lebih kecil daripada yang di bawah? Why, teman-teman? Oke. Kapal Titanic itu tenggelam, itu kena hantem batu es yang kelihatannya kecil, tapi yang bawahnya sangat kokoh. Kapal Titanic itu gede banget loh, ya kayak kemarin aja kita naik cruise, ya itu sampai bisa tenggelam, itu berarti dia kena karang batu es itu yang luar biasa gede, luar biasa kokoh. Oke, nah sebentar mana nih? Oke, oke ya. Jadi gini, segala memori, segala emosi itu semuanya tersimpan di pikiran bawah sadar. Oke, segala memori, ya, memori Anda waktu Anda jadi bayi sampai sekarang itu semuanya terekam, tersimpan di pikiran bawah sadar. Begitu juga dengan emosi. Jadi segala emosi dari Anda lahir, growth sampai sekarang itu semuanya terekam di pikiran bawah sadar. Kita kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya, teman-teman ya. Sekarang Anda tutup mata deh. Anda bayangkan di depan Anda itu ada potongan buah lemon yang warna kuning tuh ya. Sekarang Anda ambil pakai tangan kiri atau tangan kanan terserah. Ada dekatkan lemon tersebut ke depan hidung Anda. Ada cium, Anda hirup. Terasa asam, terasa segar. Terus Anda keluarkan lidah Anda. Anda coba jilat. Slep gitu ya. Siapa di sini yang keluarkan air liur, terus atau merasa ih kecut, atau Anda merasa merinding disco gitu? Coba siapa? Coba chat, teman-teman. Siapa lagi yang lain? Siapa lagi? Yuk. Oke, nah kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena lemon tersebut
rasanya dan wanginya itu sudah terekam masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Oke. Sekarang kita tes lagi. Ini saya mau kasih satu musik. Siapa yang ingat ya zamannya ini nih? Pasti banyak dari Anda tahu lagu itu. Nah, ketika Anda langsung tahu lagu tersebut, langsung Anda otomatis tuh flashback zaman saya kuliah itu tuh. Itu lagu zaman saya kuliah, itu lagu zaman saya SMA, bahkan itu lagu zaman saya SMP. Ya, yang kenal berarti nggak muda lagi. Iya, ya. Pasti usianya tuh 35 sampai 40, ada yang 50 ya. Gitu. Terus putus suaranya ya. Senyum-senyum sendiri segala macam. Kenapa? Karena lagu tersebut, Efse, itu terekam di dalam pikiran bawah sadar Anda dan itu akan direkam, tersimpan sampai akhir hayat Anda gitu loh. Nah, itulah pentingnya pikiran bawah sadar Anda. Nah, Tuhan sudah kasih kita pikiran yang begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Namun, banyak orang tidak tahu cara menggunakan pikiran kita yang luar biasa. Bahkan ya, pikiranlah yang menjadi tuan atas kita. Nah, ini yang bahaya. Ya. Diri kita ya, diri kita itu bukanlah pikiran kita. Pikiran kita itu adalah salah satu bagian dari diri kita. Dari sini paham nggak, teman-teman? Ya. Nah, kalau bisa catat deh. Jadi ini ya ini kayak ya mungkin kayak paradoks gitu ya. Nah, eh, pikiran kita ini adalah salah satu bagian dari diri kita. Maka dari itu harus kembali ke hakikat manusia, harus kembali ke hakikat diri kita. Bahwa kitalah yang punya kontrol, punya kendali atas pikiran kita, bukan sebaliknya. Bukan pikiran kita yang mengendalikan diri kita. Bukan. Nah, ini memang kalau Anda bisa memahami dengan cepat, memang Anda harus ya saya mendapatkan ini tuh ya harus punya kesadaran lah gitu teman-teman ya. Ingat ya, pikiran bukanlah diri kita. Pikiran adalah salah satu bagian dari diri kita. Oke. Oke, biar Anda cerna baik-baik dulu. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi ya teman-teman. Kalau pikiran kita banyak negatifnya, banyak kotorannya, dan dia mengendalikan diri kita, maka kehidupan kita akan sesuai dengan apa yang ada di isi pikiran kita. Nah, saya kasih tahu teman-teman, hari ini Anda belajar banyak. Pikiran bawah sadar, dia punya sifat. Jadi, pikiran sadar itu isinya logika. Pikiran bawah sadar, ini isinya bukan logika. Isinya memori, isinya emosi, bahkan
karakter Anda seperti sekarang, itu semuanya itu dari pikiran bawah sadar. Oke? Anda misalkan ada orang ya pinjam duit terus nggak bayar gitu. Nah itu tuh ya orang yang nggak tanggung jawab kayak begitu. Nah itu semuanya tuh terekam di bawah sadar. Ada orang dia pinjam duit, dia bilang deadline-nya bulan ini ya, misalnya 1 bulan ya. Terus ketika udah 1 bulan nggak perlu diminta dia langsung bayar. Nah itu keren. Jadi semua karakter baik atau buruk itu semuanya ada di pikiran bawah sadar. Semuanya terekam di sini. Makanya dibilang apa? Dulu penelitian itu 12% sama dengan 88% perbandingannya. Jadi kalau sekarang Anda sukses, berarti pengaruhnya pikiran bawah sadar ini 88%, anggap 90%. Sekarang ada penelitian terbaru, pengaruhnya pikiran bawah sadar itu adalah 99%, teman-teman. Ya, logika itu cuma 1%. Oke, maka dari itu ini kalau Anda ngerti cara kerjanya, ini dahsyat. Oke, nah makanya sekarang saya kasih tahu. Pikiran bawah sadar itu sifatnya primitif. Catat, sifatnya primitif. Artinya apa? Artinya, pikiran bawah sadar itu tidak mengenal yang namanya positif atau negatif. Dia nggak kenal. Pikiran bawah sadar tidak mengenal positif atau negatif. Pikiran bawah sadar tidak mengenal masa lalu atau masa depan. Pikiran bawah sadar itu tidak mengenal baik atau buruk. Pikiran bawah sadar itu tidak mengenal hitam atau putih. Pikiran bawah sadar itu tidak mengenal orang lain. Pikiran bawah sadar itu di dalam diri kita, itu tidak mengenal orang lain. Jadi, kalau Anda ngejelekin orang lain, meskipun orang tersebut jelek ya, Anda ngejelekin si A, besok Anda ngejelekin si B, besok Anda ngejelekin si C, ngejelekin D, E, F, G, sampai Z Anda jelekin semua, maka ya pada dasarnya Anda ngejelekin diri Anda dan pikiran bawah sadar menjalankan apa yang Anda lakukan berulang-ulang. Karena dia nggak mengenal orang lain. Jadi pikiran bawah sadar ini primitif. Ya, dia bobopin pin bo gitu. Ya, dia nggak mengenal orang lain. Jadi ketika Anda melakukan ngomongin jelek terus-menerus, itu kan repetisi. Oke, itu repetisi ulang-ulang. Nah, itu tuh kayak Anda kasih signal, woi, 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 ayo jalankan, ayo jalankan, ayo jalankan. Yang seperti gua katakan terus-terusan gitu loh. Akhirnya pikiran bawah sadar Anda menjawab apa? Your wish is my command. Akhirnya apa? Anda menjadi jelek juga seperti A, B, C sampai Z. Nah, seperti itu. Makanya kan Anda punya teman ya. Orangnya tuh di depan mukanya wah, baik, malaikat gitu loh ya. Ya, depannya rohani, belakangnya roh halus, teman-teman, ya. Nusuk orang kiri kanan depan belakang atas bawah. Orang-orang model begitu, lihat deh teman-temannya. Lihat deh circle-nya. Pasti model begitu juga, tusuk-tusukan. Oke. Orang yang model gitu, coba lihat aja buahnya. Buahnya busuk. Pasti dia akan dapat buahnya. Gitu. Dia nggak mengenal baik atau buruk, dia nggak mengenal hitam atau putih, dia nggak peduli. Pokoknya kalau Anda ngerti cara kerja pikiran bawah sadar ini, maka Anda jadi lebih aware, jadi lebih sadar atas pikiran Anda lagi berpikir apa, atau Anda lagi ngomong apa, atau Anda lagi merasakan apa. Ini harus dijaga. Ini dijaga dengan kesadaran. Ya, bukan dijaga oleh orang tua, bukan dijaga oleh pasangan, bukan dijaga oleh leader Anda, nggak bisa. Ya, mana ada orang yang bisa jagain Anda 24 jam, kecuali diri Anda belajar untuk lebih sadar. Ya, sadar sebagai manusia, sadar sebagai di dalam diri Anda tuh punya potensi luar biasa. Salah satunya adalah pikiran bawah sadar ini. Ya. Kalau di dalam pikiran bawah sadar ini isinya banyakkan positif, tenang aja deh, hidup Anda pasti meskipun ada masalah pasti ada jalannya. Selalu ada yang
berkati Anda, selalu ada yang tolongin Anda. Iya dong? Iya nggak? Zaman sekarang, untuk ketemu orang yang jujur, untuk ketemu orang yang bertanggung jawab, itu sudah mulai tidak banyak lagi, ya. Kalau Anda saat ini ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang support pada Anda, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang saling support ya, maksudnya nggak main belakang gitu loh. Itu adalah cerminan Anda sebenarnya, ya. Jadi teman-teman Anda itu adalah cerminan Anda. Ya, tapi kalau Anda suka nusuk sana nusuk sini, ya pasti Anda akan ketemu orang yang begitu juga, ya. Elang ketemu sama elang, burung emprit ketemu sama burung emprit pasti. Nggak mungkin burung emprit ngobrolin sama elang, beda level. Vibrasinya beda, frekuensinya beda, teman-teman. Ya. Makanya kan ada kayak contoh ya, teman saya waktu SMP, teman saya waktu SMA, kita udah lama nggak ketemu. Ketika saya udah berbisnis, mereka juga udah punya kerjaan gitu ya, ketika ngumpul, udah nggak nyambung omongannya, antara mungkin kitanya di atas mereka, atau kitanya di bawah mereka, gitu. Nah, ini ada contoh ya, waktu itu saya lagi di, BCA, Gunung Sari, ya Jakarta Pusat, saat itu saya lagi parkir mobil, saya mau masuk ke Bank BCA Prioritas, kebetulan ada teman saya pakai baju hijau, ya pakai baju Gojek. Namanya waktu itu, aduh saya lupa, kayaknya namanya Alex deh. Nah saya panggil, bro, wah gila ya kita ketemu ya, nggak nyangka loh. Iya, saya lihat dia, dia lihat saya. Apa yang terjadi? Saya lihat body language-nya, itu dia nggak pede. Saya turun dari mobil, dia turun dari motor pakai baju hijau. Dan dia lagi nganterin makanan ke BCA. Gitu. Nggak lama, saya mau ngobrol lebih lama gitu. Dianya langsung kayak gelisah sendiri gitu. Saya juga nggak tahu. Emang saya cubitin dia kan enggak gitu. Dia gelisah sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Tidak satu frekuensi, teman-teman. Ya, bukannya saya, oh kalau temenan sama saya harus punya mobil, harus enggak begitu. Ini bukan bicara materi ya. Ini bicara value. Setiap orang itu punya value yang berbeda. Oke, kalau value-nya sama, maka frekuensinya sama, maka ngomongnya nyambung. Gitu. Oke, tapi kalau value-nya udah beda, frekuensinya beda, energinya beda, ngomong juga nggak nyambung. Ini berlaku bukan hanya ke teman Anda, ini bisa berlaku ke orang tua Anda, berlaku ke pasangan Anda, berlaku juga ke anak Anda. Ada kan yang sudah menikah lama, dulu awal-awal married, deket banget gitu ya, klop, kompak, solid gitu ya. Seiringnya waktu, kok kayaknya agak-agak renggang gitu, agak-agak jaga jarak, pokoknya udah nggak nyambung gitu. Itu bisa terjadi seperti itu, teman-teman. Ya, bahkan lebih cocok ngobrol sama teman daripada sama pasangan gitu. Atau juga ada sebaliknya. Ada pasangan dari dulu sampai akhir, sampai berapa puluh tahun itu klop banget. Nah, itu masih satu level, masih satu energi, satu value, satu frekuensi semuanya. Ada yang seperti itu. Ya, jadi macam-macam, teman-teman. Ya.